Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas kewirausahaan bersama Bu Bin. Hari ini kita masih akan menyambung materi yang sebelumnya terkait dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang hari ini Bu Bin akan mencoba untuk mengupas salah satu headline news atau berita utama di sebuah portal informasi online atau portal berita online. Nah, hari ini Bu Bin akan membacakan salah satu headline yang menarik dan cukup menggelitik yang berjudul 3 pengusaha di Jawa Timur jadi tersangka penjiplakan desain produk. Kalian pasti sudah sangat paham karena kita sudah mempelajari tentang haki pada pertengahan semester kemarin. Ini termasuk pada pelanggaran atas hak desain industri. Tahu sendiri dong, di Indonesia itu yang namanya menjiplak, mencontek itu bisa dibilang menjadi sebuah kebiasaan buruk yang harus diubah ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya kita sudah tahu. Yang pertama, alasan dari si pelaku karena melihat adanya pasar yang cukup serius bisa digarap di Indonesia yang berkaitan dengan kosmetika. Ingat, rata-rata perempuan Indonesia menginginkan kulit putih cerah dan glowing, glowing sehingga menunjukkan bahwa ada kebutuhan di pasar terkait dengan skincare yang menjanjikan itu semua. Maka pelaku penjiplakan melihat adanya pasar yang menggiurkan di sektor kosmetika ini mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang curang. Dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran haki. Nah, yang kedua adalah belum adanya sanksi tegas terkait dengan pelanggaran di bidang haki. Karena berdasarkan pada artikel yang Bu Bin baca tadi, ternyata si pelaku bukan hanya sekali melakukan hal ini, tetapi sudah pernah dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya. Karena melihat adanya produk yang sedang booming hari ini, dia kemudian mencoba untuk menjiplak produknya. Nah, kalau yang Bu Bin baca nih, ternyata kejahatan yang mereka lakukan adalah membeli produk dari merek terkenal, kemudian mereka melepas label, kemudian memasangnya dengan label produk mereka atau merek mereka. Ini termasuk pada pelanggaran haki yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak desain industri. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah belum adanya sanksi tegas berkaitan dengan pelanggaran di bidang haki. Tahu sendiri bila ada pelaporan berkaitan dengan pelanggaran haki, memang belum adanya tindakan tegas. Jadi pelaku banyak sekali yang menganggap itu sebuah hal yang normal. Aduh, jangan sampai ya. Karena berkaitan dengan haki ini, kita menyangkut hak asasi manusia berkaitan dengan kompetensi mereka di dalam sebuah ilmu pengetahuan karena membutuhkan penelitian yang berupa melibatkan banyak hal yang berupa tenaga, pikiran, dana, energi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah alasan dari si korban. Seringkali dalam hal ini yang dijiplak atau korban ini seringkali kurang paham berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini kurang paham dengan masalah misalnya pengurusan haki, kemudian bagaimana dia harus memaintain hak dia untuk mendapatkan sebuah hak yang eksklusif, bagaimana cara dia untuk mengetahui bahwa ada penjiplakan dan sebagainya, kurang aware di bidang itu ya. Jadi memang harus ada semacam edukasi untuk masyarakat luas, terutama yang akan bergelut di bidang bisnis, apalagi berkaitan dengan kosmetika ini memang harus ketat sekali. Kemudian yang keempat, nah ini dari konsumen sendiri. Karena adanya permintaan pasar yang tinggi akan sebuah kosmetika atau produk-produk yang membuat glowing, maka permintaan konsumen yang tinggi dengan mereka menginginkan produk-produk yang branded, produk-produk yang mungkin lebih murah daripada produk lainnya yang sudah lama berkecimpung di bidang kosmetika, dan juga saat ini marketing yang super wow dari beberapa brand terkenal yang mungkin kualitasnya kita belum tahu ya. Nah, inilah tadi beberapa alasan kenapa masih terjadi beberapa penjiplakan berkaitan dengan desain produk, berkaitan dengan pelanggaran atas hak desain industri karena ada celah di dalamnya dan banyak sekali pelaku usaha yang mungkin belum paham soal hukum maupun soal haki. Baik, terima kasih dari Bu Bin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.